Oke, tahap awal sudah sebagian selesai. Sekarang kita mau membuat sebuah kode blok, yaitu tentang ketika sampah ini nanti tabrakan dengan ini, maka sampah ini akan kembali lagi ke atas. Begitu juga dengan yang ini. Ketika yang dua ini tabrakan yang di sini, maka dia akan kembali ke atas. Oke, jadi kita buat aja di sini image sprite collect with, ya. Di sini collect with. Di sini kita buat pakai conditional if, ya. If get other, ya. Jika get other sama dengan image 1 sprite. Nah, jika tabrakan dengan jika image sprite 3 tabrakan dengan sprite 1, apa yang terjadi? Kita buat lagi di sini else if-nya, kita duplikat dengan image sprite 2. Nah, kita pilih saja image sprite 1 move to kembali. Begitu juga dengan image sprite 2 move to kembali. Nah, di sini yang agak sulit lagi. Dia akan kembali ke atas, cuman munculnya bisa bebas, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ya, suka-suka hati. Kalau hanya dia muncul di sini, mungkin nanti si pemain akan tahu, oh di sini aja munculnya, di sini aja munculnya. Jadi akan kita buat dia munculnya acak, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Terserah komputer yang menentukan. Jadi kita buat aja y-nya 0, y-nya 0, di bagian atas masuknya, x-nya yang kita akan rubah-rubah menggunakan kata random ini. Kita singkirkan dulu angka-angkanya. Random integer from image sprite with, oke, kita geser lagi, canvasnya titik width, mana width, dikurang dengan image sprite width. Oh, agak panjang ya, saya kecilin dikit sih. Nah, ya. Image sprite titik width random dari lebar layarnya, ya, ukuran objeknya dengan lebar layarnya. Oke, ya. Begitu juga dengan yang di sini, image sprite 2, ini image sprite 2, kanvasnya tetap ini image sprite 2. Oke, itulah dia dulu codingnya. Saya pun kok ada yang error, ternyata ini hilang satu. Itulah dulu kodenya. Kita akan coba dulu sebentar. Oke, tadi saya pause sebentar karena mengaktifkan emulator saya dulu. Silahkan aktifkan emulator sendiri. Kalau mau pakai emulator yang di sini boleh, mungkin agak lama. Saya pakai emulator sendiri saja. Nah, di sini akan saya build dulu save APK to my computer. Di sini mungkin prosesnya agak lama. Oke, sudah mulai. Oke, saya jalankan. Yes. Kita tunggu di emulator saya diinstal. Oke, udah mulai. Nah, ini sudah mulai. Ini saya drag. Nah, dia akan jadi kembali ke atas lagi begitu mengenai tong sampah. Begitu juga ini. Nah, lihat nanti sampah-sampahnya nanti akan muncul secara acak dari atasnya. Nah,
Jadi dia munculnya dari atas tidak tetap ya, dia akan pindah-pindah dari manapun munculnya. Nah, sekarang muncul masalah. Bagaimana ketika dia ini di bagian bawah lewat, dia tetap akan naik ke atas, kembali ke atas. Jadi ketika ini kena ke lantai, dia kembali lagi ke atas. Nah, mungkin dalam poin, kalau ini kena ke bawah ke lantai, mungkin poin bisa berkurang. Kalau dia kena ke tong sampah, poin akan bertambah. Mungkin nanti akan bisa disiasati seperti itu. Oke, kembali lagi kita ke codingnya. Ini saya uninstall lagi dulu. Oke, saya kembali ke codingnya. Nah, untuk membuat supaya ketika image sprite sampah pisang sama sampah apelnya kena ke lantai kembali lagi ke atas, kita klik di sini bagian image sprite. Nah, di sini kita pilih yang saya agak lupa ingat yang ini. Image sprite 1 EdgeReach, nanti bisa saja searching di Google apa itu EdgeReach. Nanti akan saya buat. Nah, ini dia kondisinya if jika pakai logical sama dengan jika dia mengenai lantai maksudnya di sini -1, maka kita kopikan saja yang ini saja langsung. Begitu juga dengan langsung begini aja. Jika image sprite 1 dari sampah ya, jika sampah pisangnya kena ke lantai, kembalikan lagi ke atas, move to ke atas ya. Begitu juga dengan sampah apelnya, image sprite 2-nya ya. Jika ini juga ditinggal kopikan saja, seperti itu dia. Oke, kita coba testing. Save APK lagi to my computer. Nah, kita pindahkan aja di sini biar dia pindah ke bawah. Nah, dia kembali ke atas. Oke, kita ke bagian part 4-nya dulu. Nah, di sini saya ada perbaikan dulu. Ini saya cabut dulu. Saya ganti menjadi kanvas 1 aja. Nah, sebenarnya tidak begitu signifikan kesalahannya. Cuma nanti ada kesalahan jika kita lakukan perombakan pada screen-nya. Oke, ini saya hapus. Fungsinya tetap sama, saya ganti hanya kanvas 1 saja. Screen 1 menjadi kanvas 1. Oke, kemudian kita kembali ke bagian designer dulu. Kita mau menambahkan layout di sini. Yang horizontal saja kita letak di bagian atas atau di bagian sini ya, atas sini aja. Kita pilih lebarnya fill parent, kemudian color, ini center saja, colornya kita buat none, kemudian height-nya automatic, dan kita masukkan sebuah labelnya kita kasih namanya LBL score-nya, teksnya kita hapus, kita biarin kosong saja. Nanti kita baca sini score ya, score titik 2 spasi.
eh, nanti oke, supaya ini tidak putih di backgroundnya, screenshotnya kita kasih colornya yang blue biar sama warnanya senyawa. Skornya kita kasih cetak tebal, tulis text colornya warna putih biar nampak. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke bagian blok. Nah, kita buat dulu sebuah variabel yang namanya skor, yang nilainya awalnya 0 ya. Jadi skornya akan bertambah jika sampah menabrak collect width tong sampah collect width dengan image spread 1 dan image spread 2. Oke, kita buat set global ini tambah, pakai tambah ya. Kalau kena kita buat ini tergantung selera, bisa tambah 10, tambah 5, tambah 10. Saya buat tambah 10, di sana Anda buat terserah Anda saja. Kemudian di sini sama juga tambah 10. Kemudian di bagian luarnya label tadi set label score. Ya, sini. Mau letak di sini pun boleh, tapi di sini aja supaya cuma satu. Kalau di sini diletak ya harus dua seperti ini, tapi tidak efisien, jadi pilih satu aja, ini taruh di luar saja. Oke. Nah, jika mengenai lantai berarti tidak diambil dengan tong sampah dong ya kan? Berarti akan kita kurangi nilainya. Kita buat aja di sini berkurang nilainya. Nah, di sini saya ganti modifikasi menjadi kurang 5. Kemudian duplikasi sama. Maaf, ini saya letak di sini maksudnya ya. Oke, kemudian kita kembali ke bagian desainer. Nah, teman-teman boleh atur di sini height-nya saya buat 7%. Kemudian height vertikalnya ini juga 93. Jadi totalnya 100%. Ini tambah ini tambah ini menjadi 100%. Nah, nanti ini agak gerakkan ke tengah-tengah, dibuat aja ke tengah-tengah ini, biar nanti ketahuan dia perpindahannya langsung ke bagian bawah. Oke, itulah dia semua. Sekarang kita tes. Ya, ini kita biarkan aja berkurang 5. Jika melewati nanti nilainya 5 jadi minus, jika ini lewat berkurang 5, jika kena bertambah 10. Nah, demikianlah tutorial cara membuat game tangkap sampah. Game ini sangat sederhana sekali. Nanti Anda bisa modifikasi kecepatannya, poinnya, kemudian Anda bisa buat level-levelnya sesuai dengan selera Anda. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.
Salam dari saya.